Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan yang hormati wabil khusus Bapak Desa Patrol, Bapak Karmali SE. Yang saya muliakan yang hormati wabil khusus Ketua BPD beserta anggotanya dan juga Ketua MPM beserta anggotanya, dan tak ketinggalan pula Bapak Babinsa dan Babin Kaptipmas Desa Patrol, dan juga seluruh tamu undangan, para bapak-bapak sekalian, dan juga seluruh Bapak Desa Patrol. Alhamdulillah malam hari ini tepat pada malam Rabu kita bisa berkumpul bermuajahah bertatap muka di aula kantor Desa Patrol, tepatnya pada malam Rabu tanggal 15 bulan September tahun 2020. Saya selaku pembawa acara, susunan acara reshuffle Karang Taruna Karya Bakti Masa Bakti 2019-2022 akan membacakan susunan mata acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pembahasan reshuffle Karang Taruna Masa Bakti 2019-2022, dan yang keempat lain-lain. Yang terakhir penutup doa. Marilah kita buka untuk menyingkat waktu karena sudah malam undangan dari Baghdad Isya, pas Isya ternyata molor waktunya. Kita buka acara susunan acara reshuffle Karang Taruna Karya Bakti Masa Bakti 2019-2022 dengan bacaan Ummul Quran ila hadiyah wa sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga kita kedepannya diberi keberkahan di bulan Muharram ini. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama atas nama Bapak Desa Patrol, untuk beliau wekdal sopang binanipun kula semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Yang terhormat pengurus BPD Desa Patrol beserta jajarannya yang sekarang diwakili oleh Bapak Tarjono sebagai Ketua BPD sedang kurang sehat. Yang terhormat Bapak Ketua LPM yang alhamdulillah datang hadir. Yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Pemda M. Fauzi yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Babin Kaptipmas, Pak Aibtu Ketua Karang Taruna Desa Patrol Masa Bakti 19-2021 yang saya hormati, serta rekan-rekan undangan atau muda yang saya banggakan. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkenan hadir di alun-alun kantor Desa Patrol dalam rangka perbaikan ataupun reshuffle barangkali berkaitan dengan lembaga desa, yaitu Karang Taruna Bakti. Mudah-mudahan pada malam ini kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Salawat dan salam kami sampaikan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga, pada para sahabat, serta kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang menyerap alamin. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama
hadirin yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk bersama-sama mengikuti acara kegiatan resapel Karang Taruna Karya Bakti Masa Bakti 2019-2021. Bapak-bapak yang dihormati, bicara lembaga desa bahwa lembaga yang ada di Desa Patrol berdasarkan keputusan hukum Desa Patrol, ini artinya harus bisa dipertanggungjawabkan dalam arti dalam proses perjalanan ini akan melakukan evaluasi di mana lembaga-lembaga tersebut ini harus setidak-tidaknya sesuai ataupun menopang kegiatan pemerintah. Pada kesempatan kali ini bahwa lembaga Karang Taruna ini berharap, kami juga sebenarnya berharap ini adanya sinergis antara pemerintah desa dengan lembaga yang ada khususnya pada Karang Taruna. Satu. Yang kedua, ini kalau kita evaluasi bahwa kegiatan Karang Taruna ini banyak faktornya ya. Artinya dari awal sudah kami sampaikan bahwa seperti apa programnya, seperti apa progresnya, kemudian seperti apa kegiatan-kegiatannya, bahkan sampai pada ADRT. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah 1 tahun lebih, ini kami juga belum melihat seperti apa programnya, sehingga terjadilah kepahaman. Saya juga kurang tahu latar belakangnya apakah memang mereka atau rekan-rekan Pak Wahidin juga artinya belum memahami kekarangtarunaan, ataukah memang barangkali ada indikasi lain. Yang pada prinsipnya kami membentuk sebuah Karang Taruna ini dalam rangka bagaimana menopang kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah desa. Tapi manakala dalam proses perjalanannya ini artinya banyak kevakuman, apalagi mohon maaf barangkali ada pertentangan atau perselisihan, maka ya mohon maaf sekali lagi, saya sebagai pembina, saya mengeluarkan SK Keputusan SKU, mohon maaf bila mana ada sebuah resapel, karena kami membutuhkan orang-orang yang katakanlah proaktif. Apalagi kami sudah membuat beberapa sarana yang barangkali, mohon maaf bukan saya yang disanjung, dengan adanya lapang bola yang mungkin sedikit ada perubahan. Dari sisi lain bahwa adanya lapang bola ini mudah-mudahan kehidupan ekonomi kecil bisa berputar. Kalau kami amati bahwa orang-orang yang dagang atau pedagang di lapang bola ini mungkin tiap harinya putaran uang ini 3 juta bisa putar, apalagi kalau malam minggu yang pengunjungnya cukup luar biasa. Nah, disinilah barangkali kami terdesak oleh kebutuhan, di mana Karang Taruna yang saat ini kami berharap bisa ada sinergis, sehingga kegiatan-kegiatan yang ini mohon dimanage sedemikian rupa, tentunya sesuai dengan aturan. Oleh karena itu kami sengaja membuat sorga sarana olahraga yang mana kembali kepada kepentingan masyarakat. Di salah satunya adalah ya tadi meningkatkan ekonomi rakyat kecil, apalagi sekarang dengan adanya corona. Mudah-mudahan dengan adanya lapang bola yang cukup ramai, masyarakat kami bisa berdagang dan secara ekonomi ini bisa meningkatkan. Yang kedua, barangkali pemberdayaan. Tatkala ada kegiatan seperti ini, minimalnya anak-anak muda untuk bisa menangani, apakah di parkirnya ataupun di yang lain. Yang tadinya nganggur menjadi ada pekerjaan walaupun sedelangan spontanitas.
Nah, berharap bahwa dengan kondisi lapang bola seperti ini, bukan untuk sehari dua hari Mama ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan adanya sorga yang telah kami berikan kepada masyarakat, kegiatan sarana olahraga yang barangkali sebelum mumpuni, ini berharap bisa dikelola oleh para pemuda, mengangkat rekan-rekan yang masih nganggur untuk bisa mari bersama-sama bekerja. Tapi dengan kata lain, mohon maaf, jangan sampai ini juga disalahgunakan. Sengaja kami evaluasi barangkali, karena oleh karena itu kami undang berbagai elemen masyarakat, baik lembaga desa yang lain, BPD, LPM, tokoh-tokoh dan tokoh masyarakat, untuk bisa menyaksikan bersama bahwa pada malam hari ini untuk bisa dilakukan reshuffle yang mana ke depan ini untuk bisa meningkatkan kegiatan atau kinerja para kader. Mana kalau terjadi seperti itu juga, ya sama, nanti akan kami evaluasi, akan kami lakukan reshuffle. Jadi sesuatu kegiatan atau reshuffle ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang mengejutkan, itu sudah biasa dan lumrah. Ya, jangankan kita pemerintah dan presiden saja ketika ada menterinya yang kurang sinergis, kurang aktivitas, ya itu sebuah resiko. Nah, ini kembali kepada pemerintah kami bahwa kami menginginkan dengan adanya sarana seperti ini, berharap ini anak-anak bisa manage pengelolaannya sehingga anak-anak ini bisa aktif, bisa mengatur. Saya nggak ingin orang lain ini menguasai tanpa ada kelembagaan. Maka kami sebenarnya serahkan lagi pada malam hari ini, kami memohon pada hadirin untuk bisa melakukan reshuffle agar hari-hari berikutnya ini bisa lebih baik. Mudah-mudahan yang selama ini sudah baik, hanya kami perlu meningkatkan. Itu saja barangkali sambutan dari kami. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senantiasa diberikan kepada kita semua, serta sholawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat keluarga dan para sahabat setia, dan mudah-mudahan saja yang pada malam hari ini kita semua hadir di Balai Desa Bato akan memberikan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin asas reformasi khusus ini, yang pertama ya seperti ini. Reformasi yang pertama adalah demokrasi, kemudian yang kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, lalu yang keempat jujur dan adil. Jadi demokrasi bermusyawarah kalian di dalam mengambil kepentingan atau memutuskan sesuatu. Ini sangat baik. Jadi asas reformasi. Jadi kita tidak main tunjuk si Ahok jadi ketua. Nah ini satu. Kemudian yang kedua transparansi di dalam penggunaan anggaran sekecil apapun harus publik tahu, apalagi anggaran-anggaran yang bersifat umum. Nah, akuntabilitas di dalam pelaksanaannya, jujur di dalam laporannya, adil di dalam pembagian hak dan tanggung jawab. Saya kira itu sebelumnya asas reformasi yang sebenarnya. Jadi untuk itu apa sih itu Karam Taruna? Ini kan wadah pemuda generasi muda patrol yang berpotensi,
yang punya kapabilitas. Jadi marilah kita hidupkan Karang Taruna, isi dengan semua unsur pemuda yang mempunyai kemampuan dan manage Karang Taruna yang ada di Patrol dengan benar. Jangan sampai keluar dari jalur, jangan sampai keluar dari rel. Kalau desa kita ingin maju, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru bahwa ada soga isyarat olahraga yang telah dibenahi dengan begitu banyak anggaran ini agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Yang perlu dikelola oleh Karang Taruna, ketertibannya, keamanannya, kebersihannya. Tuh, makanya hari malam hari ini Bapak Guru mengundang Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian untuk membentuk kepengurusan baru. Kalau ada satu pikiran saya berarti ada persoalan, maka perlu diperbaiki. Karena ketika persoalan itu dibiarkan, maka persoalan itu akan jadi masalah. Masalah akan meningkat menjadi musibah. Jadi ini sedikit mungkin mana kita benahi karena periodenya masih 2 tahun. Untuk itu saya pesan kepada generasi muda yang mempunyai potensi silakan bergabung masuk ke dalam Karang Taruna, karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang perlu ditopang oleh anak-anak muda di desa Patrol ini, baik menyangkut masalah sosial, menyangkut masalah keamanan, kebersihan, ketertiban. Ini perlu dicontohi oleh pemuda. Saya kira itu Karang Taruna adalah wadah yang umum, wadah para pemuda. Dan Karang Taruna itu sifatnya partai, tidak bertiga, ada kita kecamatan, kita kabupaten lebih tinggi. Kita harus manut yang tidak tiga Karang Taruna desa semuanya kita desa. Saya kira itu saja. Kurangnya barangkali saya mohon maaf, lebihnya semoga bermanfaat bagi adik-adik dan bapak-bapak sekalian. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama Babinsa Desa Patrol, Bapak P dan Muhammad Fauzi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bapak Sanati dan yang mewakili dari lembaga sektor BPD, rekan kami dari Polsek Kabupaten Dinas Aku Barik, yang saya hormati pula rekan-rekan Karang Taruna baik yang lama maupun diangkat menjadi pengurus organisasi Karang Taruna baru. Tidak lupa pula dengan para pakar desa yang sudah hadir di dalam aula desa tadi. Salam serta salam karena kita berusaha syukur dari Allah SWT yang mana kita pada malam ini dapat berkumpul bersama di aula desa Patrol yang nantinya sudah panjang lebar tetapi sudah dibahas oleh baik oleh Pak Guru sendiri, oleh Ketua MPR maupun BPD. Kami tidak panjang lebar, hanya satu. Saya ucapkan terima kasih atas masa lalunya Karang Taruna karya bakti yang lama atau pengurusan yang lama Bapak Wahidin CSPR, karena kiprah selama ini untuk kurang lebih tahun itu 1,5 tahun ya, dan harapan kami pula kepada pengurus organisasi Karang Taruna karya bakti yang baru, kami hanya satu minta, karena kita di sini adalah satu wadah bernaung di pemerintahan desa Patrol, yang mana isi di dalam itu berbagai macam lembaga maupun organisasi
termasuk kami Babinsa dan Babinka Timmas yang notabene adalah mitra kerja aku. Mohon harapan kami hanya satu, sinergitas saja, baik tentang administrasi maupun kita kiprah di lapangan. Selama ini Karang Taruna Desa Patrol tampuk kepemimpinan oleh Bapak Wahid sendiri sudah nilai bagus banget. Cuma saya harapkan lagi tampuk kepemimpinan organisasi yang akan nanti diangkat atau ditunjuk, saya harapkan lebih bagus lagi. Pada intinya kami tidak ada yang lain Pak, hanya untuk sifatnya memotivasi atau memajukan pemerintahan desa yang selama ini saya selaku Babinsa, Babinka Timmas bekerja keras untuk mencitrakan pemerintahan desa Patrol ini bagus Pak, seperti itu. Apalagi tadi sudah sampaikan baik oleh Ketua LPM maupun Pak Guru tentang adanya sarana olahraga, lapangan kita. Mungkin rekan-rekan saya yang di aula ini tahu setiap malam minggunya kayak apa untuk di desa kita ini. Mungkin dulu itu sangat ramai adanya di Jola sana, Jola Selatan itu Hercules. Sekarang kalah kiprahnya dengan kita di Patrol sendiri. Harapan kami juga ya istilahnya untuk nanti kepengurusan yang baru, tolong munculkan ide, saran atau pendapat yang bagus, baik secara langsung kepada istilahnya aku atau lembaga-lembaga yang ada di desa maupun ke kami sendiri. Silakan, tidak usah ragu. Kami Babinka Timmas selalu on call, kapan saja kami siap. Mungkin itu saja, tidak usah banyak Pak, karena waktunya sudah malam juga, sudah dibahas habis dari pertama Pak Guru sampai ini kami terakhir. Itu saja, terima kasih. Saya ini akhir malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesambutan yang terakhir atas nama Babinka Timmas Bapak Aibtu dari desa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Patrol, yang terhormat kepada Ketua PPD, Ketua LPM, yang terhormat kepada rekan saya Babinsa Pak Fauzi, yang terhormat kepada perangkat desa baik tingkat RW, RT, serta pemuda desa Patrol. Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan malam ini acara Reshuffle tentang organisasi Karang Taruna, saya hanya menambahkan sedikit. Tadi sudah dibahas sama Pak Fauzi, sama Pak Guru. Yang pertama, kami mengharapkan kepada terutama perangkat desa, kita harus selalu bersatu, selalu kompak. Ya, kalau desanya kompak, mudah-mudahan desa Patrol bisa maju. Dan yang kedua tentang organisasi Karang Taruna, saya mohon kepada nanti siapapun yang menjabat jadi Karang Taruna, kita harus kompak juga, harus mengikuti aturan pemerintahan yang ada di desa. Dan yang selanjutnya, bila mana ada perusahaan kepada Karang Taruna, ya kita digalang sama aja itu sebagai memudahkan lapangan kerja bagi misalkan ada pekerjaan, kita bisa narik tukang gitu.
Dan yang selanjutnya saya mungkin itu aja agar desa patrol bisa lebih maju. Ya. Mungkin itu aja Pak tambahan dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kapolres Desa Patrol Kabupaten Brebes. Untuk meningkat acara yang selanjutnya yaitu yang ketiga, acara pembahasan reshuffle Karang Taruna seperti 2019-2022 yang akan dibawakan atau ditanggung oleh Bapak Sekretaris Desa Sekretaris Bapak Sujian SC. Kami persilakan. Terima kasih untuk Bapak Kubu, Bapak Pembina, Bapak Ketua LPM dan yang mewakili dari BPD Bapak Jono dan rekan-rekan semua yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, untuk kesempatan malam hari ini yaitu membahas tentang musyawarah reshuffle dan pembentukan susunan pengurus Karang Taruna Desa Patrol. Adapun berkaitan dengan reshuffle tersebut, kenapa dan harus di reshuffle, tadi juga sudah dijelaskan fungsi dan tujuan organisasi dibentuk itu seperti apa dan harus bagaimana, dan kenapa di reshuffle itu juga pasti ada alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang tadi yang di depan. Dengan tujuan reshuffle pengurus pembentukan susunan Karang Taruna ini agar bisa sinergi dengan pemerintah desa dan program-program yang sudah ada, artinya potensi dan segala bentuk hal berkaitan dengan prospek ke depan kaitan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda bisa dilaksanakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jalur organisasi dan anggaran dasar dan rumah tangga yang sudah ditetapkan. Baik untuk susunan pengurus, di sini saya juga masih pegang belangko kosong, artinya rekomendasi. Memang kita belum menentukan masuk dalam kepengurusan di bagian apa dan apanya, gitu kan. Hanya saja kemarin kita masuk nama-nama dari rekomendasi dari rekan-rekan lembaga, yaitu ada Mas Timan, Pak Mas Gusnadi, Ari ya tadi yang sudah di ini, terus Mukmin, ada Iwan, ada Dodi, ada Mas Eko, Mas Wawan, Udin, Sokip sama Mas. Oh ya, Mas Eko juga orang lama juga, Mas Eko. Gimana ya, ada 7 ya Mas Eko. Terus sekretaris si pinter ini. Nah, wis pegangannya Bapak Timan, sekretaris. Akhirnya bendahara siapa? Oh iya. Oh iya. Mbak Ana ada arahnya. Siap nggak Mbak? Siap. Ana atau nama panjangnya Bapak Timan dan bendaharanya Mbak Ana, yaitu susunan pejabat teras dalam Karang Taruna yang melanjutkan di 2019-2022. Dan untuk divisi-divisi lain mengikuti sesuai dengan rencana dan program dari Karang Taruna urusan yang baru ini. Jadi kita pasarkan ke 4 orang tersebut untuk mengelola gimana baiknya. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara untuk ke sesi berikutnya. Acara yang keempat lain-lain, maka untuk para bapak-bapak sekalian yang hadir, ibu juga yang hadir di acara
Reservoir Karang Taruna Karya Bakti Masa Bakti 2019-2022 saya buka 3 season. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Guru Desa Patrol, Ketua LPN, perwakilan BPD, kemudian Bapak Pembina, serta senior-senior saya yang ada di depan saya, abang-abang saya barangkali yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada senior-senior saya yang sudah memberikan amanah kepada saya untuk melanjutkan perjuangan Bapak Wahidin barangkali sebagai Ketua Karang Taruna, tentu periode 2019-2022. Mungkin banyak yang belum kenal sama saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Ahmad Asyari. Saya dari Blok Bunder. Saya asli warga Patrol, KTP saya Patrol. Cuman saya baru 1,5 tahun ini menetap di Patrol. Karena sebelumnya atau ditendang barangkali hijrah. Tapi meskipun saya lama di luar, tapi tidak mengurangi kecintaan saya terhadap Desa Patrol. Sekalipun saya punya beberapa program, saya sebelumnya tidak berambisi dan tidak berangan-angan menjadi Karang Taruna atau masuk ke lembaga apapun. Dan sejauh ini memang saya sudah sedikit coba memberikan tenaga saya mengajar anak-anak di musola, kemudian saya itu juga saya pengen mengembangkan sekali bank sampah, perpustakaan desa, dan alhamdulillah sekarang saya dipercaya di Karang Taruna. Mudah-mudahan karena Karang Taruna ini juga adalah lembaga sosial kemasyarakatan, artinya kegiatannya yang berkaitan dengan sosial dan kemasyarakatan, khususnya pemuda. Saya kira Pak Wahidin sudah bekerja keras untuk memajukan Karang Taruna dan Desa Patrol. Tepuk tangan untuk kepengurusan Bapak Wahidin. Saya kira menjalankan roda organisasi itu sangat sulit sekali ya Pak Wahidin. Karena apa? Kita terdiri dari banyak kepala dan semua punya ide, semua punya ego. Itu sulit sekali. Nah, maka dari itu saya berharap kepada kepengurusan yang masuk pada Karang Taruna sekarang, ayo kita satukan visi, bahwa visi kita tidak lain adalah membantu pemerintah desa dalam mewujudkan visi-visinya. Itu. Kemudian saya tidak bisa bekerja sendiri. Maka dari itu kepengurusan nanti harus solid. Banyak hal, bukan saja lapangan yang harus kita benahi. Memang yang kelihatan saat ini adalah lapangan itu potensi besar sekali. Kalau itu belum ditata maksimal saja sudah ramai, apalagi kalau benar-benar kita tata. Nah, makanya ini juga bukan kerja Karang Taruna saja, perlu sinergitas beberapa pihak untuk mengembangkan lapangan. Mudah-mudahan ke depan lapangan ini menjadi tempat berkumpul, tempat belajar, kemudian tempat menghasilkan PAD untuk desa. Itu. Nah, selain itu juga banyak hal lagi yang harus kita kembangkan, seperti potensi-potensi anak muda kita ini sangat luar biasa sekali. Hanya saja minim pelatihan. Nah, mudah-mudahan ke depan akan banyak pelatihan sehingga meningkatkan SDM Popda Desa Patrol. Mungkin itu saja sementara Pak Guru, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.